Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kembali lagi kita belajar ya. Semangat pagi, meskipun belajar dari rumah, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ayo kita simak ya. Yang pertama, kita belajar macam-macam otot, sendi, dan fungsinya. 2. Menentukan ide pokok. Yang ketiga, desain dan ragam cover. Otot merupakan sekumpulan sel otot berbentuk jaringan yang berfungsi menggerakkan organ tubuh. Kerja otot ada dua, yaitu berkontraksi dan berelaksasi. Berkontraksi adalah keadaan otot yang memendek, membesar, dan mengeras. Sedangkan berelaksasi yaitu keadaan otot yang mengendur sehingga sel otot bentuknya memanjang. Lalu apakah fungsi dari otot? Fungsi dari otot yaitu melaksanakan kerja seperti berjalan, berlari, mengangkat, menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat tertentu, misalnya ada zat nutrisi dan oksigen. Nah, kita belajar jenis-jenis otot ya. Jenis-jenis otot ada 3. Yang pertama ada otot luri atau rangka, kemudian ada otot jantung, dan yang ketiga ada otot polos. Nah, di samping gambarnya ya, ada otot rangka atau otot luri, kemudian ada otot polos, dan juga otot jantung. Berikut ada tabel perbedaan otot luri, polos, dan jantung. Mulai dari letak, otot polos terletak pada lambung uterus, kantung urin, pembuluh darah, rahim. Kemudian otot luri melekat pada rangka, otot jantung berada pada titik jantung. Nah, untuk cara kerjanya khusus otot polos yaitu tak sadar, kemudian otot luri yaitu sadar, dan otot jantung tidak sadar. Nah, untuk yang lainnya bisa kalian baca ya. Nah, bacalah teks berikut. Otot merupakan jaringan dalam tubuh manusia yang berperan penting untuk menggerakkan tulang. Selain itu, otot juga memungkinkan jantung berdetak dan membentuk dinding organ penting lainnya. Oleh karena itu, tanpa adanya otot, mungkin manusia tidak bisa hidup. Nah, ini ada satu paragraf yang berisikan ada 3 kalimat. Nah, ide pokoknya yaitu otot merupakan jaringan dalam tubuh yang berperan penting untuk menggerakkan tulang. Itu tadi adalah ide pokok dari paragraf tadi. Nah, pada saat kita bergerak, sendi, tulang, dan otot bekerja bersama-sama. Otot merupakan alat gerak aktif karena menggerakkan tulang. Antara otot dengan tulang dihubungkan dengan sendi. Dengan adanya sendi, memungkinkan tulang bergerak bebas seperti menekuk, meluruskan, dan memutar. Nah, jika tadi otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan tulang gerak pasif, sehingga antara otot dengan tulang itu dihubungkan dengan sendi. Dengan sendi, tulang bisa bergerak bebas. Nah, berikut ada tabel perbedaan sendi gerak. Sendi ada 5, ada sendi peluru, ada sendi putar, ada sendi pelana, ada sendi engsel, dan ada sendi luncur. Nah, itu ada tabel perbedaan antara berbagai sendi. Anak-anak bisa dibaca ya.
Nah, perhatikan gambar berikut. Masih ingatkah kalian dengan cover? Cover adalah bagian terluar dari buku. Cover dibuat dengan tujuan untuk melindungi isi buku dan menarik minat baca. Oleh karena itu, cover harus dibuat semenarik mungkin agar pembaca mau membaca dari isi buku tersebut. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat cover? Perhatikan penjelasan berikutnya ya. Yang pertama, dalam membuat cover, kalian harus memahami isi buku. Kemudian yang kedua, menentukan judul, nama pengarang, dan juga penerbit. Dan yang ketiga, membuat desain sesuai isi buku. Yang keempat, menyusun tulisan dan gambar. Dan yang terakhir, jangan lupa memberi tampilan yang menarik agar orang yang membaca tertarik. Nah, itu tadi adalah pembelajaran hari ini ya, tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Ada tentang macam-macam otot, macam-macam sendi, cara menentukan ide pokok, dan juga langkah-langkah membuat sebuah cover. Nah, sudah paham kan? Nah, terima kasih ya sudah menonton. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.